Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesehatan baik jasmani maupun rohani. Kedua, salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, kepada yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Agama Islam, yang saya hormati Bapak Kaprodi Pendidikan Agama Islam, yang saya hormati DPA PAI 4E, dan tak lupa juga yang saya hormati Bapak Dr. Hanifuddin selaku dosen pengampuh media pembelajaran. Baik, langsung saja. Di sini saya akan melanjutkan materi ke-10. Sebelumnya di sini saya mengambil materi ini, bisa dilihat peta imajinasi saya. Saya mengambil materi ini dari buku Pengembangan Media Pembelajaran. Bisa dilihat dari halaman 48 sampai 92. Langsung saja. Materi ke-10. Evaluasi media pembelajaran. Di sini ada jenis-jenis media pembelajarannya, sama ada definisi pembelajaran, terus juga ada karakteristiknya, dan yang terakhir ada faktor-faktornya. Langsung saja di sini definisi media pembelajaran. Apa sih definisi media pembelajaran itu? Jadi proses sistematis yang untuk menentukan keputusan sampai mana sih tujuan pembelajaran itu tercapai. Terus di sini ada jenis-jenis media pembelajaran. Jadi jenis-jenis media pembelajaran itu ada tiga. Yang pertama ada tiga. Yang pertama ada media audio, yaitu di sini bisa musik, rekaman, dan lain sebagainya. Terus jenis-jenisnya yang kedua itu ada media video, yaitu ada tampilan gambar, suara, teks. Terus yang ketiga atau yang terakhir itu ada media multimedia yang tadi saya jelaskan di materi ke-9, yaitu gabungan dari seluruh media. Jadi multimedia itu gabungan dari seluruh media. Terus selanjutnya ada karakteristik evaluasi pembelajaran. Jadi karakteristiknya itu di sini bisa dilihat dari sisi kualitas diisi dan juga di tujuan media pembelajarannya. Terus yang kedua itu ada kualitas kualitas instruksionalnya. Terus yang terakhir itu ada kualitas teknis. Jadi di sini kualitas teknis itu kita bisa lihat dari dua sumber. Jadi dari sumber buku dan juga sumber teori dan sumber lain-lainnya dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi dari sini bisa dipahami apa itu definisi media pembelajaran, apa itu jenis-jenisnya dan karakteristiknya. Saya ulangi, jadi untuk definisinya itu proses sistematis yang untuk menentukan keputusan itu sampai enggaknya sih ke tujuan pembelajaran tersebut, tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Tuh, jenis-jenisnya tadi udah saya sebutkan, ada tiga. Yang pertama ada media audio, ada media video, dan juga ada media multimedia. Terus lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi di sini apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi itu? Nanti di sini juga ada disertakan kelebihan dan juga ada kelebihannya. Langsung saja yang pertama di sini yaitu tujuan pembelajaran. Terus ada konteks pembelajaran, ada karakteristik media, ada kualitas konten, terus ada ketersediaan teknologi, ada faktor sosial, dan yang terakhir ada kemudahan akses. Dan kita juga punya evaluasi di sini. Jadi evaluasi adalah pelaku evaluasi. Yang mengevaluasi itu siapa? Berarti ya evaluator itu. Nah, di sini tuh evaluator juga ada tiga. Yang pertama itu ahli materi. Nah, ahli materi ini juga harus, yang pertama ada ahli materi,
yang harus ada klasifikasinya. Jadi minimal itu S1 dan juga beliau tidak berperan dalam produksi media pembelajaran. Terus yang kedua itu ada ahli kurikulum dan juga desain pembelajaran. Terus ya, nah di sini tuh klasifikasinya itu minimal S1. Tapi beliau juga harus memiliki pengalaman minimal 5 tahun. Jadi nggak hanya cukup lulus sarjana saja mau jadi evaluator atau mau jadi ahli kurikulum. Jadi harus ada pengalaman minimal 5 tahun lah, seperti itu. Terus yang terakhir di sini ada ahli media komunikasi. Nah, di sini ini juga sama, minimalnya juga S1. Tapi dan juga sama juga memiliki pengalaman 5 tahun. Nah, jadi evaluator itu memiliki syarat atau klasifikasi minimal sebelum menjadi evaluator. Nah, terus di sini itu ada kelebihan dari evaluasi pembelajaran itu. Yang pertama ya. Yang pertama di sini ada makna bahan ajar. Jadi spesifik. Terus yang kedua itu menarik daya tarik siswa dan juga motivasi belajar. Terus yang ketiga, siswa itu jadi melakukan banyak belajar. Terus yang keempat, metode pembelajaran ini juga lebih beragam, tidak monoton, tidak itu saja, dan tidak membosankan. Jadi murid atau siswa itu tidak bosan ketika misal kita mau ngajar seperti itu. Kita juga harus banyak kreatif sebelum. Terus langsung jadi kesimpulannya di sini itu materi evaluasi pembelajaran ini itu juga kita dapat mengukur keberhasilan penggunaan media pembelajaran itu tanpa ada nilai yang kurang. Jadi bisa maksimal seperti itu. Baik, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan di materi terakhir atau materi ke-10 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.